Bang Hermawi, dari proses sidang sengketa Pilpres yang berlangsung sejauh ini di Mahkamah Konstitusi, apakah dirasa sudah cukup meyakinkan majelis hakim? Ya, jadi persidangan itu kan yang pertama pemohon kita membacakan permohonan, kemudian termohon memberi jawaban bersama pihak terkait. Hari Jumat itu nanti pemeriksaan saksi-saksi ahli. Prosedurnya memang seperti itu, tapi kita berkeyakinan bahwa kalau tidak seluruhnya, beberapa petitum yang kita mohonkan tentu akan dikabulkan oleh pihak majelis karena bukti-bukti kita sudah valid, bukti-bukti kita dengan saksi, rekaman suara, dan beberapa bentuk saksi lain. Kita optimis pada hari Jumat itu pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan biasanya, saya tidak tahu kalau kali ini, pada Pilpres yang kemarin tuh kesimpulan itu tidak ada sidang, kita hanya memasukkan. Kita hanya memasukkan, kemudian nanti pembacaan putusan karena ini 2 minggu. Kami optimis, kenapa? Karena MK ini kan mekanisme konstitusional, memang benteng terakhir dari perjalanan kepemiluan kita, tempat kita berkeluh kesah, mengadu dan membuktikan semua sinyalemen yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang kita kumpulkan, yang kita verifikasi, saksi-saksi dengan tersumpah, apalagi keempat menteri yang sudah dipanggil, saya optimis mereka akan datang sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, ini juga momentum buat mereka untuk menegaskan prinsip equality before the law. Mereka boleh jadi menteri, tapi di depan hukum, di depan pengadilan, di depan mahkamah, mereka harus memberi kesaksian dengan disumpah, dan kita berharap kejujuran dan keterus-terangan para ahli itu, para saksi, mereka akan jadi saksi fakta, termasuk 4 menteri itu akan menerangkan kekaburan sinyalemen-sinyalemen kita yang selama ini kita masih anggap sinyalemen karena belum terbukti. Kita optimis bahwa keempat saksi itu akan membuktikan sebahagian sinyalemen kita. Kita tahu mereka orang-orang yang kredibel, saya tidak usah sebut namanya, dan para hakim mungkin bisa juga, ini tinggal 8 ya, hakim yang memeriksa Pilpres ini tinggal 8, ke-8-8-nya kita mengerti reputasi dan kredibilitas mereka. Kita optimis bahwa MK ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk mengoreksi sejumlah kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kepemiluan kita. Dan lebih utama lagi, walaupun tadi Pak Ganjar mengatakan ini bukan soal kalah menang, bagi kita ini soal kalah menang. Jadi kita menggugat di MP, di Mahkamah Konstitusi dengan harapan permohonan kita dikabulkan. Salah satu diktum, salah satu petitum kami adalah diskualifikasi paslon nomor 2 atau setidak-tidaknya, saya ulangi karena saya bagian dari tim lawyer itu, atau setidak-tidaknya diskualifikasi wakil presiden 02 nanti kalau mau pemilu diulang, Pak Prabowo bisa mencari pasangan lain. Itu bisa diatur mekanismenya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi poin saya singkatnya, Sebentar, jadi opsinya bisa Pak Prabowo dan Gibran didiskualifikasi atau Gibrannya saja jadi didiskualifikasi begini, gitu ya? di petitum kita itu kita minta paslon 02 didiskualifikasi. Antara lain dari beberapa item. Yang pertama kita gugatkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan ini Pendaftaran menang. dan penetapan. Kemudian kita minta mereka diskualifikasikan. Poin ketiga kita minta penetapan paslon yang juga oleh KPU sebelumnya itu dibatalkan. Lalu 01 Presiden Capres 01 boleh mengikuti Pilpres berikutnya yang kita ulang apabila dia mencari pasangan baru. Kalau dia tidak mau mencari pasangan baru, dia juga didiskualifikasikan. Itu antara lain petitum-petitum yang kita uraikan dalam dan kita akan buktikan itu dalam kesaksian dan dalam kesimpulan kita. Demikian. Oke. Nah kalau Bang Parera bagaimana Bang Andreas, apakah juga sama tadi sampaikan bahwa optimis kalau kubu 01 gitu ya, bahwa menghadirkan bukti valid dan bisa meyakinkan majelis hakim, apakah itu juga yang menjadi concern saat ini oleh kubu 03? Ya tentu
pengajuan atau gugatan yang dilakukan oleh paslon 03 dengan persiapan. Dan persiapan itu tentu ya menyangkut materi-materi gugatan dan juga saksi yang akan menyampaikan kesaksiannya. Dan saya lihat proses yang terjadi di dalam 2 hari persidangan ini, hakim konstitusi cukup memberikan ruang baik bagi para saksi ahli, juga tadi saya lihat bagaimana Patra MCN juga menyampaikan sebagai saksi. Dia memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan semua persoalan-persoalan yang selama ini menjadi tuntutan melalui para penuntutnya. Tapi itu juga yang merupakan hal yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi saya melihat ini adalah representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat dan sampai pada gugatan yang tuntutan yang disampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, Pak Taslim. Itulah yang ya selama ini dirasakan. Memang mungkin antara paslon 1 dan paslon 3 tidak persis sama di dalam tuntutannya. Tapi saling melengkapi tetapi, gitu ya? Ya poin-poin itu kelihatan ada secara garis besar ini arahnya sama. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, kekeliruan dan kecurangan-kecurangan yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena kalau kita lihat pemilu itu kan bukan hanya pada saat memberikan suara gitu. Tetapi itu adalah merupakan suatu proses. Pemilu itu adalah suatu sistem. Dan sistem ini mulai dari ya ketika pendaftaran, kemudian proses kampanye, perjalanan kampanye, pemberian suara, dan kemudian pasca pemberian suara yaitu penghitungan. Nah, dan saya lihat di dalam tuntutan ini ya diawali dengan proses mulai dari pendaftaran itu gitu. Dan itu ya sudah memberikan ada indikasi-indikasi cacat secara hukum yang dipersoalkan di dalam ya di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Dan menurut saya ini karena ini juga di cover disiarkan termasuk oleh Metro TV, ada beberapa TV yang lain juga menyiarkan secara terbuka, ini publik melihat, publik memperhatikan, dan ini merupakan suatu ya pendidikan politik yang baik juga buat masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pemilu yang mereka sudah lalui. Dan kalau kita lihat pemilu itu adalah puncak daripada kedaulatan rakyat, demokrasi itu adalah rakyat yang berdaulat. Nah, disinilah kita lihat bagaimana semua proses itu berjalan dan ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam proses gugatan yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3 ini. Jadi saya lihat ini punya banyak nuansa di samping soal kita bagaimana gugatan tadi, tuntutan untuk ya tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Hermawi Taslim tadi bahwa ya untuk membatalkan hasil pemilu, kemudian ya pemilu ulang. Ya paslon 02 digugat untuk dibatalkan, minimal calon wakil presidennya. Nah, saya kira itu semua adalah representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat juga. Gitu. Dan ini saya kira sangat hal yang baik dan kita berharap dan kita yakin bahwa MK akan, hakim-hakim konstitusi akan memberikan putusan yang adil. Yang adil untuk kepentingan demokrasi kita, kepentingan rakyat yang sudah memberikan suaranya. Sama ya harapannya bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan baik itu kubu 03 maupun juga kubu 01 begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.